Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala al-mu'allif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi ilmihi wa bi ilmihi wa bi ilmi sayyidis salihin fid darain amin ya rabbal alamin. Ihya'ul mawad. Ihya'ul mawad ini intinya menghidupkan tanah yang masih tidak bertuan. Al-mawad itu maksudnya itu tanah yang belum bertuan, belum pernah diihya sama sekali, atau pernah tapi kemudian menjadi khorab lagi, ditinggalkan, tidak ada penghuninya. Dan dulu ketika ihya masa jahiliyah, jadi yang dikatakan mawad yang bisa diihya, bisa kita miliki begitu saja, secara cuma-cuma, kita kepingin apapun, seluas apapun, yang penting sesuai keperluan. Yang penting sesuai keperluan, seluas apapun, mau hatta 100 hektar, yang penting sesuai keperluannya. Itu kita bisa, walaupun tidak ada izin pemerintah, bisa. Ini konsep fikih. Nah, bisa kita miliki. Apa yang bisa dimiliki? Mawad. Apa mawad? Tanah yang belum pernah dimiliki oleh siapapun, belum pernah diimaroh, itu belum pernah digunakan oleh siapapun sejak diciptakan oleh Allah, belum pernah digunakan oleh siapapun, atau pernah digunakan dulu di masa jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah SAW. Sebelum diutusnya Nabi, masa jahiliyah, kemudian menjadi khorab di masa jahiliyah juga. Jadi sebelum Islam datang sudah nggak berpenghuni lagi, sudah ditinggalkan, punah, nggak ada penghuninya. Itu karena kena bencana atau apa. Nah, ini yang bisa kita ihya. Tapi kalau sudah pernah menjadi miliknya seorang Muslim, maka tidak bisa kita miliki begitu saja, walaupun sudah ditinggalkan. Mal itu tidak bisa hilang kepemilikannya bil i'rad. Anak tidak mau HP anak ini, bukan berarti hilang, tetap milik anak. Anak tidak mau ini, tidak bisa, kecuali ada segot yang memindah kepemilikan kepada orang lain. Itu tak buang ini, siapa aja yang mau ngambil fadol, tetap milik anak. Ya. Nah, ini jadi kalau sudah pernah dimiliki Muslim, maka nggak bisa diihya. Ihya'ul mawad alladzi yatarattab alaihi milkuh. Menghidupkan tanah mawad, tanah tak bertuan. Kebalikan dari mawad itu amir. Ada ard itu mawad, tidak bertuan. Ada amir yang bertuan. Ihya'ul mawad alladzi yatarattab alaihi milkuh. Menghidupkan tanah mawad tidak bertuan yang bisa menyebabkan itu menjadi milik kita, milik yang mengihya. Itu ayyuhayyi'a. Caranya bagaimana? Ayyuhayyi'a kulla syai'in minhu minal mawad lima yuksadu minhu ghaliban. Cara ihya'ul mawad itu tidak usah pakai ngurus surat ke pemerintah, tidak usah ini itu, tidak usah. Cukup ayyuhayyi, mempersiapkan kulla syai'in minhu minal mawad, mempersiapkan tanah yang mawad itu, yang tidak bertuan itu, dipersiapkan untuk apa? Lima yuksadu minhu ghaliban, untuk tujuan penggunaannya, untuk tujuan penggunaannya. Antum kepingin apa? Pengen rumah, bangun di rumah, otomatis jadi milik antum. Antum pengen jadi sawah, ya jadikan sawah. Jadikan sawah itu ya di apa? Dipersiapkan, di apa? Dikasih petak-petak gitu, dikasih air, dibajak, ditanami, jadi milik sudah. Tanpa perlu ngurus surat apa, ndak usah. Pengen jadi kebun, ya namanya kebun, ada pagarnya, ada tanamannya. Itu ya sudah jadi milik antum. Pingin sumur, ya digali sumur, begitu jadi sumur milik antum otomatis. Ini cara ihya'ul mawad. Jadi ihya'ul mawad yang menyebabkan tanah itu milik adalah ayyuhayyi kulla syai'in minhu lima yuksadu minhu ghaliban. Jadi mempersiapkan tanah yang mawad itu untuk tujuan penggunaannya, dipersiapkan. Artinya dilakukan perbuatan sesuai tujuannya. Pingin rumah, ya bangun rumah, baru jadi milik. Kalau hanya dikasih tanda-tanda tok, belum milik. Hajar namanya. Jadi misalnya antum ada tanah mawad, kepingin bangun rumah di situ, belum buat rumah, belum. Hanya sekedar peletakan batu pertama, atau petak-petak, ngukur-ngukur saja, dikasih patok-patok gitu, dikasih kayu, ditancapkan untuk ukuran saja, belum digali, belum milik. Cuman tahjir namanya ini. Tahjir apa? Menandai. Belum milik antum, tapi antum ahakku bihi. Antum lebih berhak. Kalau ada orang nyerobot jadi miliknya dia, cuman haram. Kenapa? Merebut hak orang lain, belum milik ya. Tapi kalau udah milik diserobot tak bisa. Kalau sudah antum bangun di rumah jadi milik, orang lain nyerobot tak bisa, tetap milik antum.
Tapi kalau hanya ditahjir, ditandai, batas-batasi, dipetak-petak kayak gitu, belum dibangun, belum mulai proses, atau masih baru pondasi, belum jadi. Nah, ini antum belum milik tapi ahakku bihi, lebih berhak dibanding orang lain. Orang lain nyerobot jadi ghasab tapi jadi miliknya dia. Itu. Nah, ini namanya tahjir. Kalau ihya jadi milik. Catatan kaki di bawah itu belum, tidak usah gitu. Yang lima yuksadu min ghaliban itu apa maksudnya tadi? Catatan kaki di bawah. Fayuk tabaru fil mazra'ah. Kalau antum kepingin buat sawah, jadi ada tanah mawat. Antum kepinginnya dibuat sawah. Kapan jadi milik? Caranya ini. Fayuk tabaru fil mazra'ah jam'ut turab wa nahwihi haulaha. Ya tanahnya dikumpulkan di pinggir-pinggirnya, hanya dibuat petak-petak gitu ya. Dibuat petak-petakan, tak mungkin datar kayak gitu disiram kan airnya kemana-mana. Dibuat kotak gitu biar airnya nggak kemana-mana. Kayak sawah itu loh, model sawah itu ya. Ada pematang sawahnya itu, ada pembatasnya. Nah, dibuatkan kayak gitu. Wataswiyatuha diratakan, kalau tidak rata ya diratakan. Wahar suha membajak. Itu ilam tuzra illa bihi, dibajak. Apa perlu dibajak? Iya, kalau nggak bisa ditanami kecuali dibajak ya harus dibajak. Kayak nanam padi, nggak mungkin tanpa dibajak. Tapi kalau nanam tanaman lain mungkin nggak usah dibajak. Itu kayak jagung nggak perlu dibajak, cukup digejik, istilah Jawanya itu dilobangi untuk tempatnya jagung itu. Wa tahyiyatu ma'in laha binahwi hafri bi'rin illam yakfiha matur mu'tad. Ini termasuk yang harus dilakukan ketika antum kepingin buat sawah. Ya nyiapkan air, gali sumur untuk pengairan sawah itu. Kalau tidak cukup dengan air hujan. Kalau cukup air hujan tidak perlu mempersiapkan saluran air. Tapi kalau tidak cukup dengan air hujan, harus menyiapkan pengairan. Baru setelah ini dilakukan jadi miliknya antum. Sebelum sempurna itu dilakukan, belum milik statusnya. Proses untuk milik belum milik. Wafil bustan, kalau kepingin buat kebun, ada di tanah mawat, ya at-tahwid, dipagari. Magari tidak harus tembok, tidak harus kayu. Walau bijam'it turab haula ardihi bihasabil adah. Walaupun dipagari dengan tanah, tumpukan tanah kayak itu, diwadahi karung, ditumpuk-tumpuk kayak gitu. Nah, cukup bihasabil adah. Wa tahyiyati ma'in laha bihasabil adah, mempersiapkan pengairan. Wal gharsu, ditanami. Kalau belum ditanami ya bukan kebun namanya, tanami. Liyaqa'a ismul bustan alaih. Wa fil maskan, kalau ingin buat rumah, madzukir fi taswir ihya, nanti di surah ihya disebutkan. Kalau ingin buat rumah, kapan menjadi milik antum? Nah ini. Apa masih ada ihyaul mawat kayak gini? Masih banyak. Hatta di Indonesia masih banyak. Anak pernah ke Pulau Bintan, nyebrang dari Batam itu, nyebrang. Nah, itu nyebrang pakai boot itu. Di Bintan itu masih ada, kata orang sana, saya waktu itu keliling-keliling, kata orang sana di sini ini yang masih hutan-hutan yang banyak pohon-pohon yang belum ditebangi, itu bisa itu antum miliki. Tapi di situ tidak ada tetangganya, jauh di tengah pulau lagi ya. Itu kalau antum miliki bisa. Caranya gimana? Ya cukup dibersihkan itu, ditebangi hutannya itu, dipatok-patok, direncana buat apa, tinggal daftar ke pertanahan, nanti dikasih hak milik. Itu di Aceh juga masih ada kan. Jadi ada kemarin orang luar tinggal di sana, itu bisa. Tanah itu masih belum bertuan. Jadi gunung-gunung kayak gitu, belum bertuan, bisa dimiliki, tapi prosesnya agak lama. Di situ dijelaskan kemarin itu ya ditanami di ada rumah, ditanami kebun kopi jeruk kayak gitu. Nanti proses sampai berapa tahun, kalau tetap dia ngelola itu sampai sekian tahun, berapa tahun gitu jadi milik. Sebelum itu ndak hak guna saja. Kalau sudah bertahun-tahun baru nanti berubah jadi milik. Masih ada. Cuman kalau di Indonesia prosesnya kayak gitu, pakai izin ke pemerintah. Kalau secara fikih enggak, kalau secara fikih. Jadi kalau enggak dilalui proses yang sesuai pemerintah itu, tapi antum melakukan proses secara fikih, ya secara fikih, secara syara sudah miliknya antum, tapi antum enggak punya surat tanah nanti. Antum enggak punya surat tanah, resikonya begitu. Jadi masih ada ihyaul mawat ini, penting kita pahami. Di Kalimantan mungkin ada ya, wallahualam. Mungkin. Saya yang tahu di Bintan, di Aceh itu masih banyak gunung-gunung kosong, nggak ada apa-apanya sama sekali, itu masih ada. Al mawat alladzi yumlaku bil ihya. Tanah mawat yang bisa dimiliki dengan cara diihya tadi itu
Apa? Al-mawad alladhi yumlaku bil ihya, yaitu ardun lam tu'mar fil Islam. Tanah yang belum pernah diimarah, belum pernah digunakan untuk sawah, untuk bangunan rumah, untuk kebun atau untuk yang lain. Belum pernah digunakan di masa Islam. Walaupun pernah digunakan di masa jahiliyah dan kemudian menjadi khorab, tidak ditempati lagi, tidak dipakai lagi. Dan khorabnya di masa jahiliyah. Nah, ini yang dikatakan tanah mawat. Walam takun hari ma'amir. Jadi tanah mawat yang bisa diihya yaitu tanah yang belum pernah diimarah di masa Islam. Dan bukan harimnya tanah amir. Tadi sudah jelaskan, ada mawat kebalikannya amir. Amir berarti tanah yang sudah bertuan, sudah pernah digunakan di masa Islam. Ini tanah amir, tidak bisa diihya ini. Nah, tanah yang bisa diihya itu adalah tanah yang belum pernah diimarah sama sekali, belum pernah dipakai sama sekali, dan bukan harimnya amir. Apa harim? Jadi harim, jadi istilah harim itu ada dalam. Jadi kalau antum di sini misalnya ada tanah mawat lebar segini, tanah mawat. Antum bikin rumah ada di sini. Antum bikin rumah ada di sini. Di sini ada jalan raya. Nah, ini rumahnya antum. Nah, orang punya rumah itu kan perlu beberapa fasilitas. Fasilitas tempat sampah, iya kan? Fasilitas tempat pembuangan air dari kamar mandi, iya kan? Fasilitas akses jalan menuju ke jalan umum, iya. Nah, kayak gitu-gitu itu. Halaman depan rumah itu enggak mungkin kan, jadi keluar pintu langsung repot lah. Jadi perlu fasilitas halaman, itu perlu kalau bikin acara-acara atau apa kan gitu. Nah, ini namanya harim. Yang antum banguni ini tanah mawat, ini mawat semua, ini lebar berhektar-hektar. Antum bikin rumah dari sini. Nah, yang antum bangun ini amir sudah namanya. Sudah terihya. Amir. Tanah amir, bukan mawat. Mantan mawat sekarang jadi amir. Lah, di sekitar rumah ini, tanah di sekitar rumah ini sesuai adat yang kira-kira diperlukan untuk fasilitas yang umumnya diperlukan oleh masyarakat yang punya rumah, itu jadi harimnya rumah ini, tidak boleh diihya. Ini kan amir juga ya. Di sini masih mawat kan? Ada orang lain bikin ihya di sini, nggak apa-apa. Ada orang bikin ihya di situ, nggak apa-apa. Tapi kalau ada orang ihya mepet di sini, nggak boleh. Mepet di sini nggak boleh. Kenapa? Ini akses jalannya antum menuju jalan raya. Namanya harim ini. Nggak boleh diihya itu. Ya, di sini tempat pembuangan nanti, tempat sampah. Nah, ya kalau zaman sekarang ada mobil ngangkut sampah, sama dulu kan ya enggak, di belakang rumah biasanya di kampung-kampung pelosok-pelosok kan gitu. Buang sampah di belakang rumah, bluduan istilahnya. Itu, buang sampah, buang abu, habis masak. Nggak ada LPG kan, itu. Nah, ya di belakang rumah bluduan. Nah, ini di belakang ini yang kira-kira diperlukan untuk pembuangan sampah, untuk pembuangan dari kamar mandi. Nah, ini namanya harim. Ini namanya harim ini. Nggak boleh dihidupkan. Walaupun belum antum bangun, tapi otomatis ketika ada orang bangun rumah, maka sekitar rumah itu nggak boleh diihya. Kenapa? Itu harimnya amir. Yang dibanguni namanya amir, tanah yang sudah bertuan, sudah digunakan. Sekitarnya namanya harimnya amir. Amir nggak bisa diihya, harimnya amir nggak bisa diihya. Itu yang bisa diihya, itu yang mat. Ardun lam tu'mar fil Islam walam takun harima amir. Jadi tanah belum pernah digunakan pada masa Islam dan bukan harimnya amir. Catatan kaki di bawah, lam tu'mar fil Islam bi alam tu'mar qad. Sejak bumi ini diciptakan belum pernah dipakai oleh siapapun. Ini mawat. Au umirat jahiliyatan, atau pernah diimarah tapi dulu masa jahiliyah. Ini juga masih berstatus mawat. Jahiliyah artinya pra-Islam, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada tanah khorab, bekas ada puing-puing bangunan gitu, tapi nggak tahu ini masa kapan ini puing-puing ini, jahiliyah atau setelah Islam, itu jahiliyah atau setelah Islam. Walau lam yu'raf hal hiya jahiliyah atau islamiyah, ada bekas-bekas bangunan tapi ini masa jahiliyah atau masa Islam. Faqala Ar-Ramli wa waliduhu la yadkhulu al-ihya. Kata Imam Ramli dan abahnya, Imam Ramli Muhammad Ar-Ramli, abahnya Ahmad Ar-Ramli, la yadkhulu ihya, tidak bisa diihya itu. Kenapa? Ragu.
Gitu. Wa qala Ibnu Hajar fakal mawat. Kata Imam Ibnu Hajar sama seperti mawat ketika enggak diketahui ini ada bekas puing-puing bangunan. Ini bekas sebelum Islam atau setelah Islam, maka boleh diihya kata Imam Ibnu Hajar. Ardun lam tu'mar fi Islam walam takun harima amir. Apa harimu amir itu? Catatan kaki di bawah. Wahua harimu amir itu ma yuhtaju ilaihi litamamil intifa bil amir, yaitu lahan yang diperlukan untuk kesempurnaan manfaat tanah yang sudah diimarah. Ini tanah yang dari imarah dibanguni rumah. Lah, lahan sekitarnya ini yang kira-kira dibutuhkan oleh orang yang punya rumah ini, yang dibutuhkan sesuai adat, sesuai uruf, bukan berarti lebar sekali, enggak, sesuai uruf, itu namanya harimu amir, enggak boleh diihya. Fal harim lidarin, kalau ada orang bangun rumah, harimnya apa? Yaitu al-mamar, tempat lewat menuju jalan umum, tempat lewat. Ini harim ini, itu menuju jalan umum. Wal fina halaman, wa matrahur ramat wal kunnasah, tempat pembuangan rumat abu pembakaran, abu masak, ya, abu habis masak itu loh, itu. Wal kunnasah, tempat sampah, itu harim. Nah, mungkin nggak ada orang ihya tapi nggak ada amirnya sama sekali? Mungkin. Hanya harim mustarok, yaitu ketika ada orang ihya bareng-bareng. Jadi ada orang kesepakatan ihya bareng-bareng, bikin perumahan di tengah mawat. Jadi beberapa orang bikin rumah bareng jejer gini. Jejer kayak gini. Ya sudah, maka tidak ada harim khusus untuk rumah-rumah itu. Hanya harim mustarok saja. Harim mustarok. Jadi rumah ini tidak punya harim sendiri, tidak punya harim sendiri. Adanya di sini ini harim mustarok sudah. Terus misalnya akses jalan menuju jalan raya, ya ini mustarok. Gitu. Tapi kalau sendirian, yang ijeni itu harimnya dia. Gitu. Suratu Ihya'il Mawat, contoh Ihya'il Mawat, ini contoh yang rumah. Suratu Ihya'il Mawat, ayya'mida Zaidun ila buk'atin minal mawat liyaj'alaha maskanan. Zaid berkeinginan, bertujuan ke sebuah petak buk'ah, sebuah petak dari tanah mawat untuk dijadikan rumah. Caranya bagaimana? Fayuhawwitoha bibinain, dipagari dengan bangunan, ya dibangun tembok kayak gitu, tembok kayu terserah, itu tembok kayu. Wayan suba alaiha baban, dikasih pintu, namanya rumah kan ada pintu, itu kan rumah ada pintu. Wayaskufa ba'doha, dan sudah dikasih atap sebagian, tidak harus semuanya. Itu baru jadi ihya. Kalau masih proses buat pondasi belum ihya, tapi ahakku bihi, lebih berhak diserobot orang, haram gosop, cuman bisa dimiliki oleh orang lain. Tapi kalau kapan sudah menjadi status milik? Kalau rumah, yaitu tadi dibangun tembok, dinding, terserah dari semen, dari kayu, dari apa saja, kemudian dikasih pintu dan dikasih daun pintu dan dikasih atap sebagian, itu sudah milik, sudah tidak harus dikasih atap semua, sebagian dikasih atap sudah cukup. Itu ihya namanya. Wadah ya. Nah, ini Ihya'ul Mawad. Al-waqfu lughatan al-habsu, menahan. Wa syar'an habsu muayyanin mamlukin qabilin lin naqli yumkinu lintifa'u bihi ma'a baqai ainihi biqat tasarruf fi raqabatihi ala masrifin mubahin mawjud. Tarifnya panjang. Ini kalau ketemu orang mantek dikritik habis ini. Tarif model opo. Nah, karena mantek itu ya itu tarif itu harus sesingkat mungkin. Ini tarif kepanjangan, ya enggak apa-apa. Fuqaha enggak harus ngikuti itu. Yang penting jelas gitu aja. Yang penting untuk memperjelas. Jadi kadang-kadang tarif itu perlu dipanjangkan biar jelas. Jadi waqaf itu lughatan al-habsu wa syar'an habsu muayyanin, menahan sesuatu yang muayyan. Kebalikan dari muayyan di sini mubham dan mafid dhimmah. Jadi kebalikannya muayyan di sini dua, mafid dhimmah dan mubham, sebagaimana catatan kaki di bawah. Kita artikan global dulu. Menahan sesuatu yang muayyan, yang dimiliki, yang bisa dipindah tangankan, yang bisa dipindah kepemilikan, qabilin lin naqli, bisa dipindah kepemilikan. Yumkinu litifa'u bihi ma baqa'inihi, yang bisa dimanfaatkan, yang bisa diambil manfaatnya tanpa menghabiskan ainnya. Bisa diambil manfaat tanpa menghabiskan ain. Itu kayak rumah ditempati, manfaatnya terambil, rumahnya tidak berkurang, tidak habis. Itu beda kalau lilin. Lilin itu manfaatnya dinyalakan,
tapi ketika nyalakan habis. Nah, itu berarti lama baqa ini. Kalau yang baqa ini itu dimanfaatkan tanpa menghabiskan bendanya. Caranya habsu bagaimana? Tasawurnya habsu bagaimana ini? Baknya bak taswir. Biqat it-tasarruf fi raqabatihi, dengan memutuskan tasarruf pada bendanya. Tasarruf pada bendanya di stop sudah. Tidak boleh tasarruf pada ainnya, hanya pada manfaatnya. Nah, ini untuk siapa? Diarahkan pada siapa nih? Habs ditahan untuk siapa? Ala masrifin mubahin maujud, kepada tempat pentasarrufan yang mubah dan sudah ada, sudah wujud. Ini secara global. Kita urut satu persatu unsur-unsur atau qayyid-qayyid dalam ta'rif ini. Wa syar'an habsu muayyan, yang bisa diwakafkan itu harus muayyan, tidak bisa mubham. Saya punya 2 rumah. Saya ngomong, salah satu dari rumah saya itu tak wakafkan, tidak sah. Kenapa? Takrifnya wakaf, habsu muayyan. Ini mubham, tidak sah. Begitu juga kebalikan muayyan di sini, mafidima, catatan kaki di bawah itu. Kharaja bihi mafidima wal mubham. Kalau mafidima begitu, saya mewakafkan mobil Innova bahan bakar solar yang begini, gak ditakyin. Harusnya mobil ini atau mobil yang di rumah itu harus ditakyin. Tapi kalau disebutkan sifat-sifat saja, mausuf fid dhimma, tidak sah. Wakaf tidak bisa mausuf fid dhimma, harus muayyan. Mamluk harus dimiliki, ailil wakif. Barang yang bisa diwakafkan kalau miliknya wakif, orang yang wakaf. Fala yasihu waqfu muqtara, barang sewaan diwakafkan, tidak sah. Saya nyewa mobil atau nyewa rumah 10 tahun, tak wakafkan. Wakaf selama 10 tahun, tidak bisa, harus milik. Qabilin lin nakli, ay naklil milik, bisa untuk dipindah kepemilikan, itu yang bisa diwakafkan. Khusus barang-barang yang bisa dipindah kepemilikan. Yang nggak bisa dipindah kepemilikan diantaranya itu catatan kaki di bawah, kharaja bihil mustauladah, budak mustauladah. Nanti di bab etik di akhir yakut itu ada bab budak. Mustauladah itu begini, budak perempuan yang diwati oleh sayyidnya sampai punya anak. Sampai punya anak dari sayyid. Ini nggak bisa dijual ini. Tidak bisa dijual, tidak bisa dipindah milik, tidak bisa dihibahkan, diwakafkan, tidak bisa. Kenapa? Nanti kalau sayyidnya mati otomatis merdeka. Otomatis merdeka. Jadi kalau ada budak perempuan diwati oleh sayyidnya sampai punya anak, menghasilkan anak dari sayyid, tidak bisa dipindah milik. Kenapa? Karena budak ini nanti otomatis merdeka kalau sayyidnya mati. Karena itu tidak bisa diwakafkan. Kenapa? Wakaf ini pindah kepemilikan, mengeluarkan kepemilikan, tidak sah itu. Harus qabilin lin nakli, barang yang diwakafkan harus bisa dipindah kepemilikan. Yumkinul intifa'u bihi ma'a baqai aini, yang bisa diwakafkan khusus barang-barang yang ketika dimanfaatkan ainnya tidak berkurang, ainnya tidak habis. Wakaf tanah, wakaf rumah, wakaf mobil. Mobil dipakai, mobilnya tidak berkurang, bensinnya berkurang ya, tapi yang diwakafkan bukan bensinnya, mobilnya, tidak masalah. Nah, jadi itu yang bisa diwakafkan, yaitu barang-barang yang kalau dimanfaatkan ainnya tidak berkurang, tetap utuh. Wakaf bensin tidak sah. Kenapa? Manfaatnya bensin ya dipakai, berkurang. Wakaf lilin untuk dinyalakan tidak sah. Itu. Wakaf sabun untuk dipakai nggak sah. Jadi khusus barang-barang yang kalau dimanfaatkan ainnya tidak berkurang. Itu. Catatan kaki di bawah, yumkinul intifa'u bihi, yang bisa dimanfaatkan. Barang yang nggak bisa dimanfaatkan, yang nggak bisa diwakafkan. Contohnya di sini ay walau ma'alan, walaupun manfaatnya masih di masa datang. Contohnya ka'abdin wajahshin saghiren. Misalnya wakaf hewan tunggangan, masih bayi, kan nggak bisa dimanfaatkan. Wakaf hewan tunggangan, himar misalnya, manfaatnya himar ditunggangi. Lah ini masih bayi, diwakafkan, sah. Lu kan tidak manfaat di masa yang akan datang. Walau ma'alan. Wa kharaja bihi ma la yumkinul intifa'u bihi, mengecualikan sesuatu yang enggak bisa dimanfaatkan. Sesuatu yang enggak bisa dimanfaatkan enggak bisa diwakafkan. Contohnya kal himariz zamin alladzi la yurja bur'uhu, himar lumpuh. Himar manfaatnya ditunggangi. Lah ini himar lumpuh enggak ada harapan sembuh, diwakafkan, batal, enggak sah. Yumkinul intifa'u bihi ma baqai aini. Nah, baqaul aini ini enggak harus bertahun-tahun. Baqaul ain ini tidak harus bertahun-tahun. Pokok selama ukuran waktu yang kira-kira bisa menghasilkan ujroh. Seandainya disewakan itu layak mendapatkan
ujrah. Catatan kaki di bawah. Yumkinul intifa'u bihi ma baqayani. Baqaul ain ini ai walau muddatan qasirah. Walaupun masa yang sebentar, ukurannya sebentar, aqalluha zamanun yuqabalu bi ujratin law ujira. Seandainya ketika disewakan itu bisa menghasilkan ujrah. Itu cukup sudah. Itu cukup. Ma baqayani. Wa kharaja bihi ma la yuntafa'u bihi illa bidhahabi aini. Barang-barang yang kalau dimanfaatkan ainnya berkurang habis, tidak sah diwakafkan. Contohnya kasyam'atin lil waqud, lilin untuk dinyalakan, wa ta'amin lil akli, wakaf makanan untuk dimakan, wa raihanin maqtu'in lisyam, tanaman bunga yang sudah terpotong, sudah dipotong dari pohonnya untuk dihirup aromanya, tidak sah itu wakaf itu. Tapi kalau tanaman bunga yang masih menancap di tanah bisa. Pohon mawar masih hidup menancap di tanah diwakafkan, sah. Untuk apa manfaatnya? Ya untuk hiasan. Itu biar pemandangannya indah, aromanya wangi. Itu. Raihan itu tanaman bentuknya kalau di sini mirip kemangi, tapi bukan kemangi, mirip kemangi. Aromanya harum. Kalau di Tarim biasanya itu dibawa untuk ziarah kubur. Jadi bukan melati, bukan. Raihan itu bentuknya mirip kemangi. Kemangi yang buat lalapan biasanya tempe penyet kayak gitu itu ya. Itu kemangi. Mirip itu, pohonnya mirip itu. Saya pernah lihat di Tarim itu. Itu yang dikatakan raihan. Nah, itu harum. Apalagi kalau diperkes-perkes, daunnya itu diremet-remet itu mengeluarkan aroma harum. Biasanya orang-orang kalau ziarah kubur bawa itu ditaruh di atas kuburan. Aromanya harum. Nah, ini kalau masih menancap di tanah sah diwakafkan. Kenapa? Bisa manfaatnya dicium aromanya itu, dan ini bako bisa sampai beberapa hari, beberapa bulan, walaupun setahun mungkin mati. Tidak apa-apa, tidak harus berapa tahun. Walau muddah qasirah yang yuqabal bi ujrah lau ujirah itu. Tapi kalau udah terpotong cepat kering, tidak sampai sehari udah kering sekali. Itu tidak sah diwakafkan. Termasuk wakaf uang, nggak saya banyak di toko-toko, sebagian toko itu wakaf tunai, wakaf uang, nggak sah wakaf uang itu. Uang itu manfaatnya ya dibelanjakan, ketika dibelanjakan habis, dibuat pajangan tidak manfaat. Itu uang itu kalau hanya disimpan masuk lemari, dilaci, dikunci dalam kotak, kotaknya dikunci, ditaruh di laci, dikunci lacinya. Habis itu lemarinya dikunci juga, tidak pernah terkena sinar matahari langsung. Tidak manfaat, tidak bakalan beranak juga. Tidak manfaat. Manfaatnya uang itu dibelanjakan. Nah, kalau dibelanjakan habis, tidak sah wakaf uang. Madhab kita gitu. Katanya ada qaul, katanya wallah alam. Katanya ada qaul di luar madhab. Tapi kalau madhab kita wakaf uang itu tidak sah. Banyak sekarang wakaf uang transfer gitu. Jadi pakai transfer atau kotak-kotak yang disediakan di sebagian toko. Ada wakaf tunai itu. Itu tidak sah. Atau di sebagian M-Banking sebagian bank syariah itu ada wakaf berapa gitu tunai, tidak sah. Mata kita tidak sah wakaf tunai uang itu. Kemudian bikot tasarruf, baknya di bak taswir. Tadi kan wakaf itu habsu muayyan. Cara habsunya itu bagaimana? Bikot tasarruf fi raqabatihi. Itu. Jadi yang dikatakan habs itu ya dengan memutuskan tasarruf pada bendanya. Artinya barang itu kalau sudah diwakafkan hanya bisa dimanfaatkan. Bendanya tidak boleh diotak-atik, tidak boleh dijual. Itu tidak boleh jual, tidak bisa diotak-atik bendanya. Hanya manfaatnya yang bisa diambil. Wakaf itu harus ada masrif, harus ada mauquf alaih. Siapa penerima wakaf? Jadi ada wakif, ada mauquf alaih. Wakif orang yang wakaf, mauquf alaih penerima wakaf. Ini namanya masrif. Harus ada masrif itu. Jadi gak sah Quran antum tulis wakaf lillahi ta'ala. Siapa yang penerimanya? Mauquf alaihnya siapa? Tulisan juga tidak cukup, harus ngomong. Waqaftu hada lil muslimin, sah. Waqaftu hada li tolabati ribat al-muhdar, sah. Waqaftu hada misalnya li ahli Tegal Arum, sah. Waqaftu hada li Zaidin, satu orang, sah. Tapi kalau waqaf lillahi ta'ala, siapa penerimanya? Yang utama tidak sah, ada khilaf nanti. Jadi ada ala masrif, harus ada masrif, sasarannya,
penerima wakafnya. Dan masrifnya ini harus mubah. Kalau haram tidak sah. Seperti apa contoh yang haram? Nanti akan diterangkan ketika membahas syarat. Maujud yang sudah ada, wakaf kepada anak yang belum lahir tidak sah. Itu. Misalnya kitab ini tak wakafkan pada anaknya Haidar, Zuwat belum, anaknya belum wujud, tidak sah ya. Itu harus apa? Sudah wujud. Arkanul wakfi arbaatun. Wakifun orangnya wakaf, maukufun alaih penerima wakaf, maukufun barang yang diwakafkan, wasiqah. Syurutul wakif isnan, syaratnya orangnya wakaf dua, al-ikhtiyar, kehendak sendiri tidak dipaksa. Tapi sekali lagi paksaan-paksaan yang merubah hukum khusus paksaan yang serius. Kemudian yang dipaksa apa? Dengan ancaman serius. Yang dipaksa tidak bisa menghindari ancaman baik dengan lari atau melawan. Yang apa? Yang ngancam bisa melaksanakan ancamannya. Nah, itu nanti di bab tolak itu nanti akan dibahas detail insyaallah ya. Itu ancaman-ancaman seperti itu. Jadi kalau ayo wakafkan, enggak tak bacok ini. Nah, ini tidak sah ini. Kalau paksaannya bi ghairi haqqin. Kalau paksaannya bi haqqin sah walaupun dipaksa. Ya apa contohnya paksaan bi haqqin? Ada orang nadar wakaf enggak dilaksanakan. Ada orang nadar, saya nadar mobil saya akan saya wakafkan untuk apa? Santri ribat misalnya. Habis ngomong suruh wakaf, enggak wis. Padahal dia sudah nadar. Nah, maka bisa dipaksa, laporkan hakim, paksa ayo wakaf nondak tak penjara. Akhirnya terpaksa ngomong wakaf sah. Kenapa? Paksaannya bihakin. Kemudian syarat kedua wakif wa ahliyatut tabarru'i fil hayah. Harus ahliyatut tabarru', orang-orang yang memenuhi syarat untuk tabarru'. Siapa? Akil, baligh, rasyid. Ya, akil, baligh, rasyid, ghairu mahjur alaih, ghairu mahjur alaih. Anak kecil enggak bisa tabarru', maka enggak bisa wakaf. Orang tua pada harta anaknya bisa tasarruf apa enggak? Bisa. Tabarru enggak bisa. Orang tua mewakafkan harta anaknya enggak sah. Kenapa? Dia hanya ahliyatut tasarruf tapi enggak ahliyatut tabarru. Kalau anak kecilnya ada dua-duanya, enggak ahliyatut tasarruf, enggak ahliyatut tabarru, enggak sah. Wadah ya? Itu. Wa ahliyatut tabarru fil hayah, di masa hidup. Kalau apa? Orang safeh kan mahjur alaih kan safeh. Orang yang mubadir itu ya, safeh ini nggak sah untuk tabarruk, maka nggak sah untuk wakaf. Kalau fil haya, kalau setelah mati bisa. Jadi ada orang safeh ngomong gini, kalau saya mati, sawah saya wakafkan untuk ribat. Kalau saya mati, sawah saya wakafkan untuk ribat, maka sah ini. Sah jadi wakaf, tapi lahu hukmul wasiyah. Jadi wakaf tapi lahu hukmul wasiyah. Catatan kaki di bawah itu fil hayah fala yasihu min mahjurin alai bisafah. Orang safah tidak sah wakaf. Tapi kalau wasiat sah kayak tadi itu. Wa inna ma sahhat wasiyatuhu walau biwaqfi darihi. Orang safah ngomong kalau saya mati rumah saya wakafkan jadi pondok pesantren. Nah, ini sah. Kenapa? Karena lirtifa'il hajri anhu bimautihi, karena orang safeh itu kalau udah mati hajarnya hilang. Lah wasiat itu kan pelaksanaannya setelah mati. Setelah mati dia tidak mahjur alaih lagi sudah. Jadi sah. Itu wakafnya sah. Tapi lahu hukmul wasiyah, bisa dirujuk. Kalau wakaf tidak bisa dirujuk. Kalau orang safeh yang tadi itu, ini wakaf lahu hukmul wasiyah. Sebelum dia mati dirujuk bisa. Udah syurutul mauqufi alaih. Syarat mauquf alaih, penerima wakaf. Syurutul mauqufi alaihi isnan. Alla yakuna maksiyah. Tidak boleh berupa maksiat. Mauquf alaihnya tidak boleh berupa maksiat. Mauquf alaih itu imma muayyan, itu mauquf alaih. Ini imam muayyan, imam jihah. Muayyan orang yang tertentu, satu orang tertentu atau beberapa orang yang terbatas, tertentu itu saja. Ini tak wakafkan kepada ini orang yang hadir ini. Yang hadir ini saja sudah terbatas ini. Ini tetap kategori muayyan. Ada yang enggak jihah. Jihah ini enggak terbatas. Misal wakaf untuk muslimin. Muslimin kan terbatas sekarang totalnya misalnya 2 miliar di dunia ini. Iya, tapi wakafnya bukan pada orang yang ada sekarang. Pokoknya muslim. Kalau suatu saat nanti muncul muslim lagi, atau hari ini ada orang-orang kafir masuk Islam, masuk sebagai penerima. Ini namanya jihad. Ya, wakaf untuk muslimin, untuk fuqara. Ini namanya wakaf untuk jihad.
ada wakaf untuk muayyan. Lah wakaf itu baik untuk muayyan atau untuk jihah, ndak boleh maksiat. Jihah yang maksiat bagaimana? Rumah diwakafkan jadi gereja, ndak sah. Gereja yang untuk ibadah, itu gereja yang untuk ibadah nggak sah. Catatan kaki di bawah nomor 3 apa? Allah yakuna maksiat itu jihatan kana au muayyanan, baik mauquf alainya jihah atau muayyan yang tertentu. Jihad tidak tertentu. Gitu. Fala yasihul waqfu ala imarati kanisatin lita'bud. Ini contoh jihad. Jihad yang maksiat. Wakaf tanah atau wakaf pasir untuk dibuat pembangunan gereja. Tidak sah. Ini wakaf jihad. Contoh muayyan yang maksiat bagaimana? Ini jihad yang maksiat. Muayyan yang maksiat seperti apa ini? Au khadimi kanisatin lita'bud. Ini motor misalnya tak wakafkan untuk juru kuncinya gereja. Muayyan kan? Juru kuncinya fulan itu, fulan juru kunci gereja. Karena dia menjadi juru kunci gereja. Ini menyemangati orang untuk terus menjadi juru kunci gereja, terus maksiat. Makanya haram. Itu. Tidak sah. Itu wakafnya tidak sah. Kemudian wa imkanu tamallukihi ingkana muayyanan. Lah tadi mauquf alaih ada kalanya muayyan, ada kalanya jihad. Kalau mauquf alaihnya itu muayyan, harus orang yang bisa memiliki. Harus orang yang bisa memiliki. Maka wakaf kepada budak untuk budaknya, bukan untuk sayyidnya, enggak sah. Ini saya wakafkan kepada Zaid, budaknya Amr. Kepada Zaidnya, bukan pada sayyidnya, kepada budaknya. Zaid budaknya Amr, tidak sah. Kenapa? Ini wakaf muayyan, penerimanya tidak bisa memiliki. Budak itu tidak bisa memiliki barang. Gitu. Atau pada hewan, ini rumput atau apa, ini tanah tak wakafkan, sawin tak wakafkan untuk kambingnya Zaid, tidak sah. Kecuali kalau niat untuk pemiliknya, sah. Tapi kalau untuk kambingnya nggak sah. Kenapa? Wakaf muayyan itu harus imkanut tamalluk. Beda kalau wakaf jihad, nggak harus imkanut tamalluk. Jadi misalnya ada orang wakaf, ini mobil saya wakafkan untuk para budak. Jadi budaknya siapa saja boleh pakai. Sah ini. Budak kan nggak bisa memiliki. Tapi karena ini wakafnya jihad, nggak muayyan pada budaknya siapa. Pokok pada para budak sudah sah. Jadi kalau wakaf pada jihad tidak harus imkanut tamalluk. Kalau wakafnya muayyan, mauquf alaihnya muayyan, itu baru harus imkanut tamalluk. Syurutul mauquf, sekarang barangnya. Syarat barang yang diwakafkan sama niyatun kaunuhu ainan, harus berupa ain. Ain berarti kebalikan dari mafid dhimmah, manfaatnya itu. Tidak bisa wakaf manfaatnya saja, wakaf mafid dhimmah tadi itu ya, tidak sah. Wa kaunuha muayyanatan, kebalikan dari mubham, harus didakyin. Kalau saya punya 2 sawah, salah satunya tak wakafkan, tidak cukup, harus muayyanah. Wa kaunuha mamlukatan, harus dimiliki. Harus dimiliki. Kalau nggak dimiliki, nggak sah. Jadi yang wakaf itu harus pemilik. Itu harus pemilik. Ada pengecualian, yaitu kepala negara mewakafkan salah satu tanahnya Baitul Mal untuk kemaslahatan rakyat, boleh. Misalnya ada tanah Baitul Mal di sebuah daerah yang di situ membutuhkan masjid tapi belum nemu lahan masjid, diwakafkan untuk masjid, boleh itu. Padahal presiden bukan pemiliknya. Ini miliknya Baitul pengecualian, boleh untuk kemaslahatan. Kemudian syaratnya mauquf, barang yang diwakafkan wa kaunuha qabilatan linnaqli, tadi itu bisa dipindah milik. Kalau budak mustalada tidak sah. Wa kaunuha nafiatan, harus manfaat. Itu. Barang yang diwakafkan harus manfaat. Kalau tidak manfaat tadi himar yang lumpuh dan tidak ada harapan sembuh, tidak sah. Wa kaunu naf'iha la bidaha bi'ainiha, ini juga sudah bahas tadi. Manfaat yang kira-kira ketika diambil manfaatnya, ainnya tidak berkurang, tetap utuh. Nah, ini syaratnya. Wa kaunuhu mubahan, harus mubah, manfaatnya harus mubah. Itu. Yang diwakafkan itu harus mubah. Wakaf gitar, alat musik yang diharamkan, tidak sah. Itu enggak sah. Wakaf patung untuk dijadikan patung sesembahan, jadi wakaf berhala ya, tidak sah gitu.
karena tidak mubah. Wa kaunuhu maksudan, harus manfaat itu, jadi barang yang diwakafkan punya manfaat yang ketika dimanfaatkan tidak menghilangkan aibnya, dan manfaat itu manfaat yang umum dimaksud oleh orang-orang. Karena itu falau waqafa dirhaman lizina lam yasihah. Tadi diterangkan wakaf uang itu tidak sah. Kenapa? Uang itu manfaatnya ya dibelanjakan. Lah kalau dibelanjakan habis, lu kan ada manfaat lain untuk aksesoris. Jadi uang 100 ribuan itu digantung di depan rumah gitu, buat aksesoris biar kelihatan indah itu ya. Biar kelihatan indah. Lah ini tidak sah. Wakaf uang untuk zina. Kenapa? Manfaatnya uang bukan zina. Loh, kan bisa juga iya, tapi ghairu maksud. Umumnya orang enggak, bukan itu maksud yang dicari dari uang, tapi ya belanja itu. Li'anna zina ghairu maksudah. Nah, itu. Begitu juga tidak sah, catatan kaki di bawah itu, wakada la yasihu waqfu darahim littijara fiha wa sarfu ribhiha lil fuqara. Tidak sah wakaf uang untuk uang ini didagangkan, hasil dagangnya untuk kepentingan fuqara. Tidak sah itu. Kenapa? Uang tidak sah diwakafkan. Jadi wakaf uang, tapi bukan uangnya dikasihkan fuqara, tidak. Uang ini didagangkan, diputar, diinvestasikan. Hasilnya untuk kemaslahatan fuqara. Nggak sah kalau wakaf model kayak gitu, nggak sah. Ya belikan barang, nah nanti yang kira-kira bisa menghasilkan untuk fuqara begitu. Belikan sawah misalnya, bisa digarap, hasilnya untuk fuqara, seperti itu. Maka maksudkan. Kemudian syurutu siqatil waqf khamsatun, ada 5 syarat siqat. Pertama, harus ada lafdun yush'iru bil murad, ada lafaz yang menunjukkan tujuannya. Tujuannya apa? Wakaf. Ya harus ada lafaz yang menunjukkan wakaf. Contohnya kalau dalam bahasa Arab itu kawaqaftu, habbastu, sabbaltu, tasaddaqtu bikada ala kada, shadaqatan muharramatan au muabbada. Kalau tasaddaqtu gitu saja tidak menunjukkan wakaf. Harus ada embel-embel tasaddaqtu bihadza shadaqah muharramah. Shadaqah yang diharamkan, haram untuk dijual. Shadaqatan muabbadatan, selamanya ini. Harus ada embel-embel begitu kalau yang tasaddaqtu. Wala yustaratu qabulul mauqufi alaih jihatan kana au muayyanatan au muayyanan inda Ibnu Hajar wa ghairi. Jadi yang penting ada siqat dari wakif. Apa harus ada qabul? Kan namanya akad itu ada ijab, ada qabul. Wakaf bukan akad. Wakaf itu ya ada siqat, enggak harus ada ijab qabul. Cukup wakif ngomong, enggak perlu qabul, kata Imam Ibnu Hajar dan yang lain-lain. Mayoritas ulama mengatakan baik mauquf alaihnya muayyan atau jihah tidak perlu qabul. Ini saya wakafkan pada muslimin, enggak usah qabul. Siapa muslimin sak dunia suruh nerima satu-satu gitu, atau suruh nunjuk perwakilan gitu, enggak usah. Atau wakaf, ini saya wakafkan untuk Zaid, enggak perlu qabul gitu. Ini menurut Imam Ibnu Hajar. Wa qala Ramli wa ghairuh yustaratu qabulul mauquf alaih al muayyan fauran la ghairuhu. Kata Imam Ramli bedakan. Kalau mauquf alaihnya jihah enggak perlu qabul. Tapi kalau mauquf alaihnya muayyan harus qabul. Kalau belum diqabul ya belum jadi wakaf. Ini menurut Imam Ramli. Syarat kedua, wat ta'bid, wakaf harus selama-lamanya, enggak bisa dibatasi waktu. Wat tanjis, tanjis itu ada mutaklek, tidak boleh ditaklek. Ini syarat siqat wakaf, harus selama-lamanya. Tidak sah rumah ini saya wakafkan untuk muslimin selama 1000 tahun, hatta 1000 tahun, mungkin sudah kiamat, tetap tidak sah, tidak boleh dibatasi waktu. Wat tanjis tidak boleh ditaklek. Saya wakafkan untuk fuqara titik, atau saya wakafkan untuk fuqara sekarang, sah. Atau tidak usah pakai kalimat sekarang. Yang nggak sah contohnya, rumah ini kalau datang bulan Syawal, kalau sudah Idul Fitri, rumah ini saya wakafkan pada Zaid, tidak sah. Ini namanya taklek, harus tanjis, tidak boleh ditaklek. Nah ini takbid dan tanjis, ini syarat dalam wakaf apapun, kecuali ada catatan kaki, nanti antum baca sendiri, tak terangkan kesimpulannya aja. Kecuali untuk wakaf yang fima yudohi at-tahrir. Di catatan kaki ada keterangan seperti itu, panjang tapi tak simpulkan aja. Wakaf apapun itu tidak boleh dibatasi waktu, tidak boleh ditaklek. Kalau dibatasi waktu batal wakafnya, kalau ditaklek batal wakafnya, tidak sah. Kecuali wakaf-wakaf yang yudohi at-tahrir, yudohi yushbih, mirip, menyerupai. Tahrir itu memerdekakan budak. Kecuali wakaf-wakaf yang menyerupai, memerdekakan budak.
Apa definisi wakaf yang menyerupai memerdekakan budak? Dijelaskan ada di buku ya. Takrifnya adalah, enggak tak tulis di sini. Mayudai tahrir itu adalah matufiko fihi ala annal milka yantakil, di buku ya ada, ini ingat-ingatan aja di buku ya, yantakil ilallah kal masajid warrubud ribat. Wakaf yang yudahid tahrir yaitu wakaf yang disepakati oleh ulama bahwa kepemilikan mauquf pindah pada Allah, lepas dari ikhtisasul adamin, bukan milik manusia siapapun. Sepakat ulama kalau itu kepemilikan pindah kepada Allah. Seperti masjid, sepakat ulama wakaf tanah jadi masjid, itu sepakat, tidak ada pemiliknya dari manusia, milik Allah, sepakat. Ribat sama, sepakat. Nah, ini namanya wakaf-wakaf yang yudahid tahrir, menyerupai memerdekakan budak. Lah wakaf yang yudahid tahrir walaupun dibatasi waktu tetap sah. Pembatasannya yang nggak dianggap. Jadi pembatasan waktunya nggak dianggap, wakafnya tetap sah. Walaupun ditaklek tetap sah. Takleknya yang mulgha. Ya. Wakaf umumnya ditaklek, wakafnya yang batal. Menang takleknya. Dibatasi waktu, wakafnya yang batal, menang pembatasan waktunya. Tapi khusus wakaf-wakaf yang yudahid tahrir, menyerupai memerdekakan budak, yaitu wakaf-wakaf yang para ulama sepakat bahwa kepemilikannya pindah pada Allah, lepas dari ikhtisasul adamin, seperti masjid dan ribat. Ini walaupun dibatasi waktu, wakafnya sah, pembatasannya yang nggak dianggap. Walaupun ditaklek tetap sah, takleknya yang tidak dianggap. Ini namanya ma yudahi at-tahrir. Itu di catatan nomor 2 yang Darul Minhaj itu fayusbihu, itu fayasihu, itu salah, bukan fayusbihu mu'abbadan, fayasihu. Loh, sebenarnya barang itu kalau diwakafkan jadi milik siapa? Ada yang ulama sepakat lepas dari kekhususan manusia, pindah pemiliknya Allah sudah. Ya semua milik Allah. Semua milik Allah, hatta ini milik Allah kan? Punya saya ini, tapi milik Allah ini. Enggak, tapi ada ikhtisas saya di sini. Milik Allah, tapi yang boleh memanfaatkan khusus saya, oleh Allah dikhususkan untuk saya. Miliknya Allah iya, tapi dikhususkan untuk saya. Ya. Miliknya Allah tak pakai aja, iya. Ini celurit miliknya Allah juga ya. Ini celurit miliknya Allah, pingin bacok leher yang miliknya Allah juga. Kayak gitu akhirnya ya. Nah, jadi ini miliknya Allah tapi dikhususkan untuk saya pemanfaatannya. Orang lain tidak bisa kecuali izin. Nah begitu. Nah maksudnya milik Allah lepas dari kekhususan manusia. Nah, yang muktamad, madhab kita yang muktamad, wakaf apapun lepas dari kepemilikan manusia, lepas dari kekhususan manusia dan menjadi miliknya Allah. Semua model wakaf itu yang muktamad. Tapi ada yang sepakat, ada yang khilaf. Kalau kayak masjid, ribat, tanah diwakafkan jadi masjid, jadi ribat, sepakat ulama mengatakan itu lepas dari kekhususan manusia, jadi miliknya Allah. Tapi kalau wakaf pada Zaid, HP ini saya wakafkan kepada Zaid, ini masih khilaf. Ada yang mengatakan yang muktamad, yang miliknya Allah ini, miliknya Allah. Ada pendapat mengatakan enggak, miliknya Mauquf Alaih, miliknya Zaid. Cuma tidak boleh jual, walaupun milik tidak boleh dijual, miliknya dia. Tapi nggak boleh dijual, itu khilaf. Jadi ada yang khilaf, ada yang sepakat. Yang yudahid tahrir yang sepakat itu. Udah kita lanjut. Wakaf itu harus bayanul masrif, dijelaskan arahnya wakaf ini ke siapa, mauquf alaihnya siapa. Catatan kaki di bawah. Falokola wakaf tu kada lam yasiha, ya kayak di masjid-masjid itu ada Quran tulisannya wakaf lillahi ta'ala. Atau ada orang ngomong, wes ini saya wakafkan lillahi ta'ala. Untuk siapa? Tidak dijelaskan masrifnya, tasarrufnya ke siapa, arahnya pada siapa, tidak sah. Wa in qala lillah, walaupun tambah lillah, waqaftu kada lillah,
ndak sah inda Ibnu Hajar war Ramli khilafan li Abi Makhramah, berbeda dengan Imam Ba Makhramah Abdullah bin Umar Ba Makhramah al-qail bi sihhatihi hina idin. Tadi kalau tambah lillah sah kata Ba Makhramah. Kalau waqaftu kada tidak sah. Tapi waqaftu kada lillah, waqaftu hadal mushaf lillah sah kata Ba Makhramah. Lah terus tasarrufnya kemana? Wa annahu yusraf fi wujuhil qurab. Diarahkan ke yang arahnya ibadah. Itu. Misalnya wakaf tanah tak wakafkan lillahi ta'ala, ya diarahkan ke yang ibadah, untuk pembangunan madrasah, untuk pembangunan masjid, pembangunan pondok, diarahkan yang hal-hal yang sifatnya ibadah. Kemudian wal ilzam, syaratnya sehat harus ilzam, mengikat. Artinya tidak boleh khiyar, ya, tidak ada fala yasihu bi syartil khiyar fi ibqa'il waqfi wa ruju'i fihi bi bai'in ghairihi. Jadi tanah ini saya wakafkan untuk masjid tapi dengan syarat khiyar. Nanti kalau saya kepingin jual ya tak jual. Ada syarat khiyar, nasa harus ilzam, harus mengikat. Suratul waqfi ayyakula zaitun waqaftu hadhihi dar al fuqara. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.